Dalam seri ke-107 ini didukung oleh para pemain Mogan sebagai Tunggeng, Lukman Tambosi sebagai Ki Suraworo, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Tunggeng merasa gila. Dia bisa menggunakan kesempatan untuk mencoba kemampuan Rakuti di depan gurunya Ki Suraworo. Tunggeng menyerang dengan gencar. Rakuti menangkis setiap serangan. Tunggeng menjadi penasaran. Dia membalikkan tubuhnya dan kembali menyerang dengan lebih gencar. Rakuti tetap melayani Tunggeng dengan tenang. Dia selalu dapat menghindari pukulan ataupun tendangan dari lawannya. Kadangkala dia berkelit ke kiri ataupun ke kanan. Kadangkala dia melompat ke udara. Tunggeng nampak semakin kesal. Demikian pula Ki Suraworo. Dia tidak senang muridnya dibuat kerepotan. Pertarungan menjadi semakin panas. Tiba-tiba Ki Suraworo mengangkat tangannya. Hentikan! Hentikan! Kurang ajar. Kalian sudah tidak mengindahkan kata-kataku lagi, ha? Aku berkata apa, ha? Aku tidak menginginkan pertarungan sungguh-sungguh. Ini hanya latihan. Kalian tahu artinya latihan? Berdebah. Keparat setan alas. Dan kau Rakuti, rupanya kau menyembunyikan sesuatu dariku. Hah? Kau mengatakan bahwa kau datang ke Bukit Kerucuk ini dengan tangan kosong. Kau datang untuk menimba ilmu dariku. Tapi nyatanya, kau justru ingin merendahkan Ki Suraworo. Bagus, bagus. Kau sudah membuatku tersinggung, Rakuti. Dan kau Tunggeng, aku malu kalau sampai kau kedodoran hanya untuk melawan pemuda seperti ini. Hah? Seperti Rakuti. Awas, jangan membuatku malu. Jangan membuat perguruan Bukit Kerucuk ini dihina orang. Ayo, cepat pasang kuda-kudamu. Tunggeng, lanjutkan pertarungan. Dan kali ini kalian harus bertarung dengan sungguh-sungguh. Maaf, Ki Suraworo. Aku sama sekali tidak bermaksud menghinamu. Tutup mulutmu. Sekarang kau harus bertarung untuk mempertahankan nyawamu, Rakuti. Sayang sekali. Sayang sekali. Mengapa harus menjadi seperti ini? Sebenarnya aku tidak bermaksud menghina siapa-siapa. Aku datang kemari justru ingin menimba ilmu darimu, Ki Suraworo. Aku ingin berguru kepadamu. Dusta. Dia justru telah menghinamu, guru. Dia mengatakan bahwa kau tidak pantas menjadi gurunya. Cukup. Nanti akan kita lihat. Aku juga tidak ingin ada orang mengotori wajahku. Ayo cepat. Kalian pasang kuda-kuda. Sekarang pertarungan ini bisa menjadi pertarungan berdarah. Kalian boleh menggunakan senjata. Ayo Tunggeng, cabut pedangmu. Dan kau Rakuti, kalau kau menyimpan senjata andalan, kau juga boleh menggunakannya. Sekarang pertarungan ini tidak tanggung-tanggung lagi. Pertarungan ini adalah untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan perguruan Kerucuk. Baik, Guru. Saya akan berusaha tidak memalukan Guru. Ayo Rakuti, kita lanjutkan pertarungan. Cabut tombakmu. Bukankah kau mempunyai sebatang tombak yang menjadi senjata andalanmu? Ayo, kita mainkan beberapa jurus dengan menggunakan senjata. Kalau ini merupakan sebuah tantangan,
aku akan menerimanya. Aku belum tentu dapat mengalahkanmu, Tunggeng. Tapi aku pantang menolak sebuah tantangan. Rakuti mundur selangkah. Tangan kanannya bergerak mencabut tombak. Mata tombak berkilat-kilat terkena cahaya matahari. Sementara itu, Tunggeng sudah lebih dulu berdiri dengan senjata terhunus. Ki Suraworo menyuruh murid-muridnya agar mundur, supaya gelanggang menjadi lebih luas. Aku sudah siap, Tunggeng. Ayo, majulah. Aku akan memperlihatkan di depan guru bahwa kau tidak pantas menjadi murid perguruan kerucuk. Kau harus mati di tanganku, Rakuti, atau kau minggat dari sini. Kali ini pertarungan menjadi sangat mendebarkan. Murid-murid perguruan kerucuk yang berdiri melingkar, melihat jalannya pertarungan sambil menahan nafas. Ki Suraworo sendiri nampak gelisah. Sudah beberapa kali serangan Tunggeng meleset, dan pedangnya hanya menebas angin. Rakuti selalu dapat menghindarinya dengan manis, sambil menangkis. Tunggeng semakin bertambah penasaran. Akhirnya dia menyerang dengan membabi buta. Pedangnya berdesingan di udara. Suatu saat dia terlambat membalikkan tubuhnya. Pada saat itulah Rakuti memburu dengan ujung tombaknya. Ki Suraworo terkejut. Demikian pula murid-muridnya. Mereka serentak maju selangkah. Tapi Ki Suraworo segera menahan murid-muridnya agar jangan mendekat. Tunggeng berdiri dengan limbung sambil mendekap lukanya di bagian dada. Rakuti masih berdiri dengan tegar menggenggam tombak Padmayoni. Rakuti, bagus sekali. Kau sudah dapat mengalahkan murid kesayanganku. Muridmu itu berkelahi terlalu sembrono. Ia terlalu meremehkan aku, Ki Suraworo. Jangan sombong kau. Sekarang habisi nyawanya. Bunuhlah Tunggeng. Aku malu mempunyai murid seperti itu. Ayo Rakuti, bunuhlah musuhmu itu. Jangan biarkan dia merintih-rintih kesakitan begitu. Cepat habisi nyawanya. Mengapa aku harus membunuh lawan yang sudah tidak berdaya? Ini perintahku. Kalau kau masih menginginkan menjadi muridku, kau harus mentaati perintahku. Kalau begitu, baik. Aku akan segera menghabisi nyawa Tunggeng. Tunggeng, murid kesayangan perguruan kerucuk, roboh tak berkutik lagi. 2 buah luka yang cukup parah telah menewaskannya. Rakuti menyarungkan kembali tombak Padmayoni, kemudian mundur beberapa langkah. Ki Suraworo perlahan-lahan menghampirinya. Wajahnya merah padam, telinganya juga berwarna merah dan bergetar. Ki Suraworo, aku sudah memenuhi permintaan. Lihatlah, muridmu sudah terbunuh di tanganku. Bagus. Bagus sekali, Rakuti. Sekarang apa yang kau inginkan? Aku ingin menuntut janjimu. Janji? Iya. Janji apa? Kau harus mengangkatku menjadi muridmu. Itulah janjimu. Kalau begitu aku tidak perlu memenuhi janjiku. Aku tidak sudi mengangkatmu menjadi murid, kecuali dengan sebuah syarat, Rakuti. Aku tidak senang dipermainkan. Rupanya kau datang kemari hanya untuk membuat kekacauan.
Rupanya kau datang hanya untuk menghina perguruan kerucuk. Kau akan segera menerima balasanku, Rakuti. Kalau begitu, kau seorang guru yang tidak pantas dipercaya. Kau tidak pantas mempunyai murid. Hai Rakuti, kalau kau ingin menjadi muridku, kau harus dapat mengalahkan aku. Itulah syaratnya. Ternyata mulutmu tidak bisa dipegang, Ki Suraworo. Kau terlalu banyak ngomong. Kau bukan seorang guru yang baik. Kau bukanlah guru yang kuidam-idamkan. Baik. Baiklah. Aku akan memenuhi tantanganmu. Tapi dengar. Kalah ataupun menang tidak menjadi soal bagiku. Yang jelas aku mengurungkan niatku untuk melamar menjadi muridmu. Kau tidak pantas menjadi guru Rakuti. Kau akan kubunuh, Rakuti. Kau tidak akan kubiarkan pergi dari puncak bukit kerucuk dalam keadaan hidup. Kau sudah menewaskan salah seorang murid kesayanganku. Dan kau harus membayar dengan nyawamu. Bersiaplah, Rakuti. Aku sudah siap. Kau ingin bertarung berapa jurus? Aku tidak membutuhkan 10 jurus hanya untuk melumpuhkanmu. Kau akan melihat buktinya. Ayo, Rakuti. Ya! Ternyata Ki Suraworo memang hebat. Dia mampu bergerak lincah bagaikan seekor burung serikatan. Dia melompat ke sana kemari bagaikan seekor capung. Untuk sesaat lamanya, Rakuti menjadi kalang kabut. Tapi dia masih dapat menguasai keadaan. Sementara itu Ki Suraworo tidak memberi kesempatan lawannya untuk menghindar. Dia terus mendesak, menyerang dan mendesak, memukul, menendang, menyergap dari kiri ataupun kanan. 20 jurus telah berlalu. Menginjak jurus ke-21, Rakuti lengah. Kaki pimpinan perguruan kerucuk itu melayang deras ke punggungnya. Ayo, Rakuti, cepat bangun. Jangan berdekam seperti seekor kerbau. Bangun dan lawan Ki Suraworo. Bukankah kau datang ke Bukit Kerucuk untuk memamerkan kepandianmu? Pendekar dari mana sebenarnya kau ini, Rakuti? Siapa nama gurumu? Ilmu kanuragan apa saja yang kau kuasai? Ayo, Rakuti, bangun dan lawanlah Ki Suraworo. Kalau kau merasa tidak mampu menandingiku, katakan saja terus terang. Panggil gurumu kemari. Suruh dia berhadapan denganku. Ki Suraworo, aku belum kalah. Aku hanya sedikit lengah. Rakuti kesal dan marah. Ternyata Ki Suraworo mempunyai jurus-jurus yang lebih ampuh. Tapi Rakuti adalah seorang pemuda yang berani. Dan di samping berani, dia juga mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia terus mengadakan perlawanan. Dan semakin lama gerakannya menjadi semakin kurang mantap. Ki Suraworo benar-benar sudah berada di atas angin. Beberapa kali pukulannya menghantam dada Rakuti, sehingga harimau jantan dari desa Ganding itu terjengkang ke belakang. Tapi dia segera bangun kembali dan melawan. Ki Suraworo menjadi kesal, lalu dia memutuskan mengakhiri pertarungan.
Diam-diam Ki Suraworo mengeluarkan pukulan andalannya, pukulan yang sudah dilampari dengan tenaga dalam. Dan pada saat kesempatan itu datang, Ki Suraworo menghantam dada Rakuti. Ya! Rakuti terjengkang ke belakang dan tubuhnya membentur sebongkah batu. Rakuti terlentang di atas batu. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya menjadi pucat pasi. Pada saat itulah Ki Suraworo melangkah dengan gagah menghampirinya. Bagaimana, Rakuti? Apa sekarang kau masih berani menyombongkan dirimu? Ayo, bangunlah. Tapi sebelum kau menggeliat bangkit, pukulanku berikutnya sudah akan meremuk tulang. Hah? Tulang kepalamu itu. Wah, kau sombong, Rakuti. Hah? Kau congkak. Kau besar kepala dan angkuh. Dan kau sudah berani menghina Ki Suraworo. Itulah kesalahanmu yang paling besar. Itulah kesalahanmu yang akan menamatkan riwayatmu sampai hari ini. Hai murid-muridku, lihatlah. Lihatlah pemuda bodoh yang bernama Rakuti ini. Dia berani datang ke perguruan kita. Dia berani menghina perguruan kita. Dan dia harus membayar semuanya itu dengan nyawanya. Ayo, bunuhlah aku, Ki Suraworo. Kau memang lebih unggul. Kau menang. Aku pantas mati di tanganmu. Ayo, bunuhlah aku. Bunuhlah saja Rakuti. Tenang saja, Rakuti. Membunuhmu adalah perkara gampang. Membunuhmu sama mudahnya dengan melenyapkan nyawa seekor lalat. Kau sama sekali tidak ada harganya di depanku, Rakuti. Belum pernah selama ini aku merasa jijik melihat seorang laki-laki. Ayo, Rakuti. Jika kau masih merasa punya keberanian, jika kau merasa masih punya sedikit kekuatan, aku memberimu kesempatan. Bangun, cepat bangun dan lawanlah aku. Tapi tidak mungkin. Kau sudah termakan pukulan tenaga dalamku. Cepat atau lambat, akhirnya kau akan mampus juga. Rakuti merasakan hatinya sakit sekali. Dia marah, tapi memang dia merasakan tubuhnya menjadi lemah karena pukulan Ki Suraworo. Dia kesal, akhirnya dia memutuskan untuk berbuat nekat. Diam-diam Rakuti menggenggam erat-erat tombak Patmayoni. Dia mengerahkan seluruh sisa-sisa kekuatannya. Dan begitulah, pada saat Ki Suraworo masih terus tertawa-tawa lebar, Rakuti tiba-tiba bangkit dan menghunjamkan ujung tombak ke dada musuhnya. Kau curang. Kau licik, Rakuti. Ayo, murid-murid perguruan kerucuk. Siapa yang ingin membela Ki Suraworo? Majulah ke depan. Tandingilah Rakuti. Ayo, siapa di antara kalian yang ingin membela kematian Ki Suraworo dan Tunggeng? Kau Parpung. Ayo, majulah. Aku masih menyimpan sedikit tenaga.
untuk menghabisi nyawa kalian semua. Rakuti mengacung-acungkan tombak Patmayoni ke udara. Dia berteriak menantang murid-murid perguruan kerucuk. Pangpung menundukkan wajahnya. Nampaknya tak seorang pun di antara murid-murid Ki Suraworo mempunyai keberanian. Mereka lalu menundukkan wajahnya ke tanah. Tak ada yang berani menatap Rakuti. Sementara itu angin puncak Bukit Kerucuk terus mendesir perlahan-lahan. Dan dua mayat bergelimpangan. Mayat Tunggeng dan mayat Ki Suraworo. Ki Suraworo akhirnya roboh. Tubuhnya terguling di atas rumpun belukar, tak jauh dari mayat Tunggeng muridnya. Sementara itu, murid-murid yang lain terkejut, tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Demikian pula Pangpung. Pangpung hanya diam saja menunduk. Rakuti dengan tegar melangkah sambil tetap menggenggam tombak Patmayoni. Tombak itu diacung-acungkannya ke udara. Ayo! Ayo murid-murid perguruan kerucuk, majulah. Kalau di antara kalian ada yang kurang terima, ada yang masih penasaran, majulah. Tandingilah Rakuti. Ayo, mengapa kalian diam saja? Bukankah kalian murid-murid yang baik dan setia? Lihatlah, Tunggeng telah mati di tanganku. Dan sekarang Ki Suraworo binasa di tanganku. Jika kalian ada yang tidak terima, Rakuti menantangmu. Majulah. Aku masih menyimpan sedikit tenaga untuk membinasakan kalian. Ayo Pangpung, bukankah kau juga murid kesayangan Ki Suraworo? Majulah. Cabut pedangmu. Ayo. Tidak Rakuti. Tidak. Jangan berlaku seperti murid pengecut. Majulah Pangpung. Kaulah lawanku sekarang. Tidak Rakuti. Aku terus terang, aku tidak berani melawanmu. Lihatlah, gurumu telah binasa di tanganku. Ternyata dia bukanlah orang yang tepat untuk kujadikan guru. Dia sombong, dia angkuh, dan kepandaiannya masih belum terlalu jauh di atas Rakuti. Buktinya aku dapat membinasakannya. Benar Rakuti, kau telah mengalahkan guruku. Sekarang apa? Kami menyerah Rakuti. Kami tidak berani melawanmu. Rakuti, kalau kau bersedia, kami akan mengangkatmu sebagai pimpinan kami di perguruan kerucuk ini. Benar. Pangpung, aku datang jauh-jauh kemari untuk mencari guru, bukan untuk menjadi guru. Tapi Rakuti, ternyata kau mempunyai simpanan ilmu kanuragan yang sudah cukup tinggi. Kau dapat dengan mudah mengalahkan Tunggeng. Bahkan sekarang kau sudah membinasakan guru kami. Kami percaya Rakuti. Kalau kau mau menjadi pimpinan kami akan gembira sekali Rakuti. Aku tidak sudi menjadi pimpinan kalian. Apa kau sudah melupakan cita-citaku, Pangpung? Aku ingin menjadi Raja Majapahit. Dan bukan menjadi pimpinan perguruan-perguruan cere. Kau dengar, Pangpung? Nanti, suatu saat nanti, Rakuti akan menjelma menjadi seorang pendekar terbesar. Pendekar tak ada bandingnya di negeri ini. Iya Rakuti, aku percaya padamu. Dan kalau memang kau tidak bersedia menjadi pimpinan kami, lalu kami harus bagaimana? Kami di sini semuanya adalah murid. Apakah perguruan Bukit Kerucuk ini harus tamat riwayatnya sampai di sini? Apakah kami harus membubarkan diri? Tidak, Pangpung. Kalian tidak perlu membubarkan diri. Sekarang begini saja. Kau kuangkat menjadi pengganti Ki Suraworo. Apa Rakuti? Aku? Ya, kau. Kaulah pimpinan perguruan Bukit Kerucuk. Tapi aku merasa tidak pantas menjadi pimpinan Rakuti. Kepandaianku belum seberapa tinggi. Itu tidak menjadi soal. Akulah yang mengangkatmu. Apakah di antara kalian ada yang tidak setuju Pangpung menjadi pimpinan di sini? Nah, lihat saja sendiri.
Mereka semuanya diam. Diam artinya setuju. Pokoknya sekarang kau menjadi pimpinan perguruan Bukit Kerucuk. Terima kasih, Rakuti. Terima kasih atas penghargaanmu kepadaku. Nah, sekarang tidak ada persoalan lagi. Pangpung. Iya. Aku ingin bicara sebentar denganmu. Maaf, Rakuti. Sebelum bicara, bolehkah kami menguburkan Tunggang dan Ki Suraworo terlebih dulu? Bagaimanapun juga, Tunggang adalah sahabat kami, dan Ki Suraworo adalah bekas guru kami. Biarkan yang lain yang akan menguburkannya. Kau tidak perlu ikut. Ayo, Pangpung. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu. Maaf, Rakuti. Menyesal sekali. Aku tidak dapat memenuhi keinginanmu. Aku sama sekali tidak tahu di mana tempat tinggal seorang guru yang mumpuni, seperti yang kau maksudkan itu. Barangkali kau dapat mengingat sebuah nama, Pangpung. Nama? Iya, nama. Nama seorang guru yang hebat, yang mumpuni. Mungkin kau pernah mendengar dari orang-orang, atau barangkali dari Ki Suraworo gurumu. Sebentar, Rakuti. Aku akan berusaha mengingat-ingat. Ya, memang ada seorang guru seperti itu. Tapi namanya siapa ya? Resi. Apakah sekarang dia masih hidup? Aku tidak tahu, Rakuti. Aku juga hanya mendengar dari orang-orang. Konon kabarnya ada seorang resi yang sangat sakti. Sakti Mandraguna. Tapi dia sukar sekali ditemui. Dia juga tidak pernah tinggal menetap di suatu tempat. Namanya... Nah, aku ingat sekarang, Rakuti. Namanya Resi Mahalalita. Resi Mahalalita. Dilihat dari namanya, besar kemungkinan dia adalah seorang pertapa. Mungkin juga, Rakuti. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Resi Mahalalita itu. Aku mendengar nama itu juga dari orang-orang. Ya, seperti apa wajahnya, berapa usianya, di mana dia tinggal, dan ilmu apa saja yang dikuasainya, aku sama sekali tidak tahu. Maafkan aku, Rakuti. Maafkan kalau aku telah mengecewakanmu. Tidak, Pangpung. Kau sama sekali tidak membuatku kecewa. Kau telah memberikan sebuah nama. Dan siapa tahu, aku dapat menemukan Resi Mahalalita. Pangpung. Iya. Ada apa, Rakuti? Bagaimana dengan upacara penguburan Tunggeng dan Ki Suraworo? Apakah semuanya sudah beres? Sudah, Rakuti. Tunggeng dan Ki Suraworo sudah dikuburkan sebagaimana mestinya. Ya. Pangpung, kau pasti merasa sakit hati kepadaku. Tidak, Rakuti. Sama sekali tidak. Aku tahu sebenarnya kau bermaksud baik. Tapi, ya, mungkin hal itu memang harus terjadi. Tunggeng memang seorang murid yang serakah. Dia tidak mau melihat murid yang lain menjadi saingan beratnya. Dia memang menjadi murid kesayangan guru. Sementara itu guru sendiri nampaknya juga belum bertindak secara adil. Beliau masih pilih kasih. Kau tidak usah khawatir, Rakuti. Aku tidak merasa sakit hati padamu. Aku tahu kau hanya membela diri. Nah, Pangpung, aku tidak bisa lama-lama tinggal di tempat ini. Aku harus segera pergi untuk menemukan seorang guru yang kumaksudkan. Selanjutnya, tanggung jawab perguruan Bukit Kerucuk kuserahkan kepadamu. Pimpinlah mereka, teman-temanmu itu. Kembangkanlah perguruan ini. Kau boleh menerima sebanyak-banyaknya murid dari luar. Suatu saat nanti, kalau aku membutuhkan, aku akan datang kemari untuk minta bantuanmu. Apa kau bersedia? Tentu saja aku bersedia membantumu, Rakuti. Baiklah. Kalau memang sudah tidak ada persoalan lagi, aku pamit. Selamat tinggal, Pangpung.
Tolong sampaikan salamku untuk teman-temanmu. Selamat jalan, Rakuti. Mudah-mudahan cita-citamu tercapai. Dan suatu saat nanti, kalau kau membutuhkan bantuanku, datang saja ke Bukit Kerucuk ini. Suatu saat, aku akan datang untuk menagih janjimu, Pangpung. Akhirnya Rakuti pergi meninggalkan lereng Bukit Kerucuk. Pangpung mengantarkan sampai ke kaki bukit. Rakuti melangkah menembus kegelapan malam. Setelah Rakuti lenyap di kelokan bukit, Pangpung kembali ke lereng untuk menemui teman-temannya. Sementara itu, Rakuti terus berjalan melintasi daerah berbukit-bukit di kaki Gunung Anjasmara. Pada hari yang ketiga, Rakuti tiba di desa Pundisari. Rakuti langsung menemui Ki Buyut Pundisari, kepala desa. Rakuti diterima di ruangan pendopo. Jadi kau berasal dari desa Ganding, daerah Lamajang. Benar, Ki Buyut. Kau tentu mempunyai keperluan yang sangat penting, sehingga jauh-jauh meninggalkan desa kelahiranmu. Kalau boleh, aku tahu. Apa keperluanmu? Aku mencari seorang guru, Ki Buyut. Ada banyak macam guru. Tapi guru yang mana yang ingin kau cari? Guru ilmu kanuragan. Guru yang mumpuni, yang dapat mengajarkan daya-daya kesaktian kepadaku. Begitu. Kau pasti ingin menjadi seorang pendekar pilih tanding. Apa kau mempunyai musuh yang sangat kuat, Rakuti? Apa kau menaruh dendam kepada seseorang? Ki Buyut, aku mempunyai sebuah cita-cita. Ya, itu tidak aneh. Semua orang juga mempunyai cita-cita. Nah, apa cita-citamu, Rakuti? Rakuti kemudian bicara panjang lebar tentang cita-citanya menjadi Raja Majapahit. Juga tentang pengalamannya di Bukit Kerucuk. Ki Buyut Pundisari mendengarkan dengan terenganga. Diam-diam dia merasa kagum melihat tekad dan keberanian Rakuti, pemuda desa Ganding. Luar biasa. Baru pertama kali ini aku mendengar ada seorang pemuda desa mempunyai cita-cita setinggi langit. Aku masih belum yakin, Rakuti. Aku masih belum percaya akan pendengaranku sendiri. Ki Buyut, apakah cita-citaku merupakan barang yang langka? Sesuatu yang aneh? Ya, sebenarnya tidak. Orang bebas memilih cita-citanya. Tapi cita-cita menjadi Raja Majapahit sungguh-sungguh merupakan cita-cita yang hampir tidak masuk akal. Kalau kau ceritakan cita-citamu itu kepada orang-orang, niscaya kau akan bisa dianggap kurang waras. Aku tidak peduli, Ki Buyut. Dan aku tidak pernah mempunyai cita-cita yang lain. Luar biasa. Misalnya saja kau gagal meraih cita-citamu itu, kau tetap merupakan seorang tokoh muda yang hebat, Rakuti. Kukira di seluruh negeri Majapahit ini hanya ada seorang pemuda yang mempunyai cita-cita menjadi raja. Dan itu adalah kau. Kau, Rakuti. Bukankah ini hebat namanya? Ki Buyut, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Ya, tanyakan saja. Kalau memang bisa menjawab, aku akan menjawabnya dengan baik. Nah, soal apa, Rakuti? Tahukah Ki Buyut, siapa itu Resi Mahalalita? Ki Buyut Pundisari terdiam sesaat mendengar pertanyaan Rakuti. Dia tidak segera menjawabnya. Dia berpikir sesaat lamanya sebelum berkata lirih.
Apa kau ingin menjadi murid Resi Mahalalita? Ya, Ki Buyut. Sekarang ini aku sedang mencari beliau. Di manakah tempat tinggalnya? Seperti apakah rupa orangnya? Sabar, Rakuti. Aku akan berusaha menjelaskannya padamu. Rakuti. Ya, Ki Buyut. Dari mana kau tahu nama Resi Mahalalita? Dari seorang teman. Kau percaya bahwa ada seorang yang bernama Resi Mahalalita? Apa maksud Ki Buyut? Oh, begini Rakuti. Aku sendiri juga belum tahu siapa itu Resi Mahalalita. Aku pernah mendengar nama itu sejak usiaku masih remaja. Orang-orang sering menyebut-nyebut Resi Mahalalita sebagai seorang pertapa sakti. Tapi tidak seorang pun di antara mereka pernah menemuinya. Jadi sebenarnya Resi Mahalalita belum tentu ada. Jadi Resi Mahalalita hanyalah sebuah dongeng? Ya, begitulah. Mungkin Resi Mahalalita hanyalah sebuah dongeng, sebuah citra. Citra seorang pertapa sakti yang berhati mulia. Citra seorang guru yang mumpuni, yang berhati suci. Aku sendiri tidak yakin apakah Resi Mahalalita sebuah dongeng ataukah benar-benar ada. Karena itu, Rakuti, lebih baik kau segera melupakan nama itu. Carilah guru yang lain saja. Ki Buyut, apa kau dapat menyebutkan sebuah nama yang lain untukku? Mengapa harus aku yang memilihkan guru untukmu? Kau bisa memilih sendiri. Ada banyak sekali guru bertebaran di permukaan bumi Majapahit ini. Kau bisa datang sendiri kepada mereka dan menyatakan dirimu ingin menjadi muridnya. Aku tidak tahu. Apakah guru-guru seperti itu pantas menjadi guruku, Ki Buyut? Buktinya Ki Suraworo mengaku sebagai guru yang mumpuni, yang hebat. Tapi nyatanya dia justru dapat kubinasakan. Kalau begitu sayang sekali, Rakuti. Aku tidak dapat membantumu. Maafkan kalau aku telah mengecewakanmu. Tidak apa, Ki Buyut. Aku sudah cukup merasa senang. Kau sudi menerima aku di ruangan pendopomu ini. Dan minumanmu cukup enak rasanya. Ayo, Rakuti. Kau belum mencicipi makanan desa Pundisari. Ayo, kita minum lagi. Ya. Nah, Ki Buyut, aku tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Aku harus segera pergi. Maaf, kalau aku telah mengganggu ketenanganmu. Tidak apa, Rakuti. Aku sama sekali tidak merasa terganggu. Selamat jalan. Suatu saat nanti, kalau ada kesempatan, aku ingin singgah di rumahmu lagi. Rakuti, aku tentu merasa bangga sekali jika kau singgah di desa Pundisari pada saat kau nanti sudah menjadi raja. Kalau aku sudah menjadi raja, kau harus mau menerima hadiah-hadiah yang kuberikan kepadamu, Ki Buyut. Rakuti segera melangkah pergi meninggalkan rumah Ki Buyut Pundisari. Ki Buyut menggeleng-gelengkan kepalanya sambil terus mengawasi kepergian Rakuti. Rakuti, Rakuti. Aneh sekali anak muda itu. Tapi sepertinya dia mempunyai kekuatan yang tersembunyi. Jangan-jangan dia nantilah yang akan menjadi Raja Majapahit.
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ki Buyut Pundisari memberi keterangan kepada Rakuti tentang keberadaan Resi Mahalalita. Menurut Ki Buyut, Resi Mahalalita bisa dianggap ada, tapi juga bisa dianggap tidak ada, atau hanya merupakan dongengan semata-mata. Rakuti merasa sangat berterima kasih karena sudah dijamu dengan baik di ruangan pendopo Ki Buyut. Baiklah Ki Buyut, karena sudah tidak ada yang perlu saya tanyakan lagi, sekarang saya mohon diri. Saya mau meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan saya dapat menemukan di mana tempat tinggal Resi Mahalalita. Kalau memang pertapa sakti itu ada di muka bumi ini. Baiklah Rakuti. Tapi kalau memang kau tidak dapat menemukan Resi Mahalalita, sebenarnya kau masih bisa mencari guru yang lain. Selamat malam Ki Buyut. Ya, selamat jalan Rakuti. Rakuti melangkah meninggalkan ruangan pendopo rumah Ki Buyut Pundisari. Untuk sesaat lamanya, Ki Buyut masih duduk di ruangan pendopo sambil terus mengawasi kepergian Rakuti. Oh, Rakuti, Rakuti. Pemuda desa Ganding itu memang aneh sekali. Tapi aku dapat meraba kekuatan yang sangat besar yang dipancarkan oleh kedua belah matanya yang berkilat-kilat. Oh, Rakuti. Dia bercita-cita menjadi Raja Majapahit. Ya, nasib orang tidak ada yang tahu. Mungkin saja Rakuti berhasil. Siapa tahu? Ki Buyut kemudian melangkah ke ruangan tengah, dan pintu ruangan pendopo tertutup dari dalam. Pendopo menjadi sunyi senyap. Sementara itu, Rakuti sudah melewati tapal batas desa Pundisari. Bolehkah saya bertanya sedikit? Apa yang ingin kau ketahui, anak muda? Paman. Desa apakah ini namanya? Desa ini namanya Manguntur. Kau mau pergi kemana? Sepertinya kau baru saja berjalan jauh. Iya. Saya meninggalkan desa Ganding beberapa hari yang lalu, Paman. Wah, itu jauh sekali dari sini. Desa Ganding kalau tidak salah, letaknya di wilayah Kabupaten Lamajang. Benar, Paman. Lalu kemana tujuan perjalananmu, anak muda? Apakah kau bermaksud mencari sanak familimu, atau bagaimana? Tidak, Paman. Saya hanya sekedar mengadu nasib saja. Saya merasa tidak bisa berkembang di desa kelahiran saya sendiri, Paman. Kalau kau ingin mengadu nasib, lebih baik pergilah ke kota Raja Majapahit. Kau masih muda. Kau bisa menaruh banyak harapan di sana. Terima kasih atas nasihat, Paman. Maaf, jalan ini menuju ke daerah mana, Paman? Jalan ini menuju ke desa Kurawan. Kau lihat perempatan jalan di depan itu? Iya. Kalau kau belok ke arah kiri, kau akan sampai di desa Kurawan. Sedangkan kalau kau belok ke kanan, kau akan sampai di tepi sungai Kapulungan. Baiklah. Ya. Terima kasih atas keterangan, Paman. Ya. Maaf, saya telah mengganggu, Paman. Tidak apa-apa, anak muda. Rakuti kembali meneruskan perjalanannya. Begitu tiba di perempatan jalan, dia ragu-ragu sejenak. Tapi akhirnya dia mengambil arah kanan. Benar apa yang dikatakan warga desa Manguntur. Setelah beberapa saat lamanya berjalan,
Rakuti tiba di tepian sungai Kapulungan. Dia terus berjalan menyusuri tepian sungai menuju ke hulu. Jadi bingung. Aku mau pergi kemana sekarang? Memang susah kalau orang tidak mempunyai tujuan perjalanan. Aku tidak bisa terus-menerus mengikuti aliran sungai ini. Aku bisa dibawa kemana-mana. Lebih baik, aku harus segera mencari tempat untuk menginap malam ini. Suasananya cukup menyeramkan. Tidak ada sepotong pun rumah tinggal manusia. Aku hanya melihat pohon-pohon liar tumbuh bebas di sana-sini. Dan kukira sewaktu-waktu bahaya bisa datang di tempat ini. Aku harus berhati-hati. Rakuti kembali meneruskan perjalanannya. Dia menyeberangi hulu sungai Kapulungan. Rakuti melompat-lompat di atas batu yang bertonjolan di tengah-tengah sungai. Dan setelah itu Rakuti mencoba mencari gua yang pantas untuk menginap. Semakin dalam aku masuk ke tengah hutan, suasananya semakin menyeramkan. Tapi aku yakin di sekitar tempat ini pasti ada gua. Ya, kalau saja aku segera dapat menemukan sebuah gua, aku bisa membaringkan punggungku yang terasa pegal. Di mana aku dapat menemukan sebuah gua? Kembali Rakuti melangkah perlahan-lahan. Dia sampai di gundukan tanah yang cukup tinggi. Dia berusaha mengamati suasana di sekitarnya. Cahaya bulan menerangi pucuk-pucuk pohon. Rakuti sudah mulai putus asa ketika tiba-tiba dia melihat apa yang sedang dicari-carinya. Nah, itu dia. Ada sebuah goa. Aku dapat Aku melihat ada bekas-bekas orang membuat api. Jangan-jangan goa ini ada penghuninya. Siapa ya? Jangan-jangan gua ini atau tempat perampok. Aku harus berhati-hati. Kalau memang harus berhadapan dengan perampok atau penjahat, aku tidak boleh lengah. Aku harus dulu bertindak. Aku tidak boleh kalah cepat. Rakuti melangkah ke arah mulut goa. Tiba-tiba dia tertegun sesaat lamanya. Dia melihat sosok tubuh manusia yang tengah duduk bersila di ruangan goa. Dia ragu-ragu. Apakah sosok tubuh itu benar-benar manusia, ataukah segumpal batu yang menyerupai manusia? Sosok atau perwujudan itu sama sekali tidak bergerak. Benar-benar menyerupai sebongkah batu. Perlahan-lahan Rakuti mendekat. Dia ingin melihat lebih jelas lagi. Cahaya bulan menerangi sebagian mulut goa. Hei, siapa kau ini? Hei, kau manusia atau bukan? Mungkin kau penghuni ruangan gua ini? Aku belum kenal siapa dirimu. Katakanlah, jawablah pertanyaanku. Benarkah kau penghuni gua ini? Mungkin perwujudan itu hanyalah sebongkah batu. Aku sama sekali tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan. Bagian dadanya sama sekali tidak bergerak, yang mencerminkan pernafasan manusia. Ya, mungkin saja hanya sebongkah batu. Tapi aku tidak boleh lengah. Aku harus dapat memastikan apakah perwujudan itu manusia
Atau hanya sebongkah batu? Hei, dengar kata-kataku. Kau dengar bukan kata-kataku? Apa kau ini manusia? Kurang ajar. Kau jangan main-main dengan Rakuti. Kau pastilah penjahat atau perampok yang sedang bersembunyi di tempat ini. Kau tidak bisa mengecoh aku. Kau tidak akan bisa mempermainkan aku. Aku tidak peduli. Apakah kau manusia atau hanya sebongkah batu? Sekarang juga, aku akan menebas batang lehermu. Tapi, sepertinya dia bukan manusia. Mengapa aku bicara dengan sebongkah batu? Ya, dia sama sekali tidak bergerak. Dia tidak bernafas. Dia tidak mengeluarkan gerakan sedikit pun. Benar, dia hanya sebongkah batu. Kurang ajar. Aku telah bicara dengan sebongkah batu. Rakuti tertawa geli sendirian, tapi dia memang harus bertindak dengan waspada. Di tengah hutan rimba yang sepertinya tidak pernah dijamah manusia, bahaya bisa datang setiap saat. Rakuti melepaskan buntalan pakaian yang disampirkan di pundak kirinya. Pada saat dia meletakkan pantatnya di lantai ruangan goa, jantungnya serasa mau copot, dan dia hampir saja melompat berdiri kembali. Perwujudan yang menyerupai sosok tubuh manusia itu bergerak. Kurang ajar. Ternyata kau manusia. Apa yang kau lakukan di sini? Rakuti melotot ke arah seorang laki-laki tua berjenggot sejengkal panjangnya yang duduk bersila di sudut gua bagaikan sebongkah batu. Laki-laki tua itu berpakaian sebagaimana layaknya pakaian seorang petani. Kau benar-benar membuat jantungku serasa mau copot. Berdebah. Setan tua. Siapa kau ini, ha? Siapa kau ini, Pak Tua? Apa kau tidak mempunyai lidah untuk menjawab? Kau tidak punya mulut? Manusia dikaruniai sepotong lidah untuk berbicara. Manusia dikaruniai rongga mulut untuk berbicara. Lidah itu tajam. Ketajamannya melebihi sebilah pedang. Pedang hanya bisa melukai tubuh atau raga, sedangkan lidah melukai segala-galanya, bahkan bisa menghancurkan seluruh isi Mayapada. Omong kosong. Kau pasti hanyalah seorang petani yang suka banyak berhayal. Manusia hidup di dalam hayalannya masing-masing. Manusia dikirim ke muka bumi untuk bersekutu dengan hayalannya dan mati bersama hayalannya. Kau ini bicara apa? Omonganmu ngawur. Kau bicara padaku ya? Kau bicara padaku atau kau bicara pada dirimu sendiri? Manusia selalu bicara pada dirinya sendiri. Sebab manusia pada hakikatnya hidup sendirian di muka bumi ini. Tiada teman, tiada saudara, tiada anak, istri, kerabat, tiada siapa-siapa. Hanya sendirian saja di muka bumi. Masa bodoh. Aku tidak percaya dengan omonganmu, Pak Tua. Kepercayaan itu barang yang sangat mahal harganya, anak muda. Kau bisa membeli apa saja yang kau inginkan. Kau bisa memperoleh apa saja
yang kau dambakan di seluruh bumi Majapahit ini. Tapi untuk kepercayaan Jaya Negara sendiri barangkali tidak akan mampu memperolehnya. Kepercayaan adalah barang yang sangat mahal harganya. Sudahlah Pak Tua, aku mau istirahat. Aku tidak sudi mendengar ocehanmu. Kalau kau ingin ceramah, carilah tempat yang baik. Carilah pendengar-pendengar yang mau membuang waktunya untuk mendengarkan bicaramu yang ngalor ngidul itu. Aku tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan ceramahmu. Selamat malam Pak Tua. Rakuti mencoba memparingkan tubuhnya di lantai ruangan goa. Sementara laki-laki tua itu masih tetap duduk bersila di tempat semula. Rakuti menjadi kesal. Dia merasa canggung karena kehadiran laki-laki tua itu. Apalagi ketika laki-laki tua itu kembali berbicara kepada dirinya sendiri. Aneh sekali. Aneh dan lucu hidup manusia ini. Orang-orang berkerumun di pasar. Orang-orang bepergian meninggalkan rumahnya. Dan mereka berjalan ke sana kemari seperti ada sesuatu yang dikejar. Padahal mereka hanyalah mengejar bayangan-bayangan saja. Kasihan hidup manusia. Mereka tidak tahu bahwa mengejar bayangan adalah pekerjaan sia-sia. Mengapa tidak duduk merenung, mendalami hakikat kehidupan? Mengapa tidak berusaha mencukuri seluruh karunia alam ini? Keparat. Aku mau istirahat Pak Tua. Jangan ngoceh terus. Kalau aku kesal, aku bisa berbuat kasar kepadamu. Aku ini orang yang tidak sabaran, tahu? Sudahlah, tutup saja mulutmu itu. Aku tidak butuh mendengarkan omongan yang tidak ada perlunya. Perbuatan yang kasar mencerminkan jiwa yang kasar. Perbuatan halus mencerminkan kedalaman berpikir. Perhatikanlah permukaan air sungai. Air sungai yang beriak sebagai pertanda bahwa sungai itu dangkal. Air sungai tenang yang tidak pernah terusik oleh perubahan-perubahan alam sebagai pertanda dasar sungai tak akan mampu dijamah siapapun juga karena dalamnya. Pak Tua, tutup mulutmu. Atau kau menginginkan ini? Lihat, aku membawa sebuah tombak. Kau ingin ujung tombakku ini melukai ulu hatimu? Siapa yang bermain-main dengan tombak akan mati di ujung tombak. Sebaiknya manusia hidup dengan manis. Karma atau beban penderitaan yang dibawa sejak lahir oleh manusia akan terasa enteng jika kita memandang hidup dengan manis. Kalau kita memperlakukan dunia dengan manis dan ramah, dunia ini pun akan memperlakukan kita dengan manis dan ramah. Jangan memusuhi dunia. Semua diciptakan untuk menjadi sahabat kita. Nafsu serakah, kesombongan, perasaan iri dan dengki akan membuat sahabat menjadi musuh. Dan jika sahabat sudah menjadi musuh, bagaimana manusia bisa hidup tenang dan bahagia? Dia akan mencurigai anak-anaknya sendiri. Dia akan menaruh sakwa sangka kepada istrinya sendiri.
sahabat-sahabatnya sendiri, bahkan orang tuanya sendiri. Diam, Pak Tua. Bukan hanya kau yang mempunyai mulut. Lihatlah aku ini. Aku sudah berjalan cukup jauh. Aku ingin istirahat di ruangan gua ini. Aku ingin tidur sebentar. Aku sangat lelah. Tapi pada saat aku membaringkan tubuhku, kau terus bicara ngalor ngidul, tidak menentu. Aku pusing tahu. Kepalaku jadi pusing. Awas kau, Pak Tua. Berani sekali lagi kau membuka mulutmu, kau akan segera berhadapan dengan ujung tombakku. Anak muda, kalau kau merasa lelah, kau harus dapat menenangkan dirimu. Jika kau selalu marah-marah, kau akan bertambah lelah. Maafkan aku, anak muda. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Ya, rupanya Dewata Agung telah mempertemukan kita di tempat ini. Entahlah apa maksudnya. Tapi kukira Dewata Agung mempunyai maksud yang baik. Ayolah anak muda, daripada marah-marah, mengapa kau tidak minum bersamaku? Ayo, minumlah. Aku belum kenal siapa kau. Bagaimana aku bisa percaya bahwa minumanmu itu tidak mengandung racun? Kalau kau senantiasa berpikir tentang racun, kau sendirilah yang akan keracunan. Ayolah, tak ada racun di cangkir minumanku. Racun sudah berubah menjadi madu. Aduh. Kuti menatap wajah laki-laki tua. Mereka berpandangan sesaat lamanya. Tiba-tiba Rakuti menundukkan wajahnya. Dia merasakan ada kekuatan aneh memancar dari mata laki-laki tua itu. Dan Rakuti merasakan dadanya berdebar-debar. Ayolah anak muda. Minuman ini hanyalah terbuat dari sepotong jahe yang kububuri sedikit gula aren. Cukup untuk menghangatkan perut. Terima kasih, Pak. Siapa namamu tadi, anak muda? Namaku Rakuti. Aku berasal dari desa Ganding. Aku berjalan sudah cukup jauh. Setiap orang akan menempuh perjalanan jauh di dalam hidupnya masing-masing. Yang penting bukan perjalanan itu sendiri, melainkan bekalnya. Setiap orang harus membawa bekal yang cukup untuk menempuh perjalanan yang jauh. Pak Tua, aku tidak senang dengan gaya bicaramu. Mengapa kau tidak bicara biasa-biasa saja? Kata-katamu sulit untuk dimengerti. Kukira kata-katamu terlalu melambung tinggi. Kembalikanlah semua kepada hakikatnya. Tak ada yang perlu dikejar mati-matian di dalam hidup ini. Kebahagiaan tidak terdapat di mana-mana. Kebahagiaan tidak perlu dicari, seperti mencari sebatang jarum tenggelam di dasar sungai. Sesungguhnya kebahagiaan terdapat di dalam hati sendiri. Kata-katamu membuat mataku menjadi ngantuk, Pak Tua. Apa kau tidak bisa bicara yang lain? Banyak yang bisa kita bicarakan. Banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan yang membuat hati kita menjadi senang. Rakuti, jauh-jauh kau meninggalkan desa kelahiranmu. Kau pasti mempunyai tujuan tertentu. Kau sendiri bagaimana, Pak Tua?
Untuk apa kau duduk bersila di ruangan gua ini? Tempatnya dingin. Mengapa kau tidak tinggal di sana, di tengah-tengah desa bersama orang-orang yang lain? Ada sesuatu yang sangat kuat yang telah menarikku kemari, Rakuti. Ada sesuatu yang bernama kekuasaan yang telah membawaku kemari. Kekuasaan? Kekuasaan siapa? Kekuasaan dari suatu zat yang maha sempurna. Kekuasaan dari sang hidup atau sang nasib. Kau ini sok pintar, Pak Tua. Tahu apa kau tentang kekuasaan? Dengarlah. Kekuasaan ialah warisan yang syah yang dimiliki oleh setiap orang hidup. Itulah sebabnya aku jauh-jauh pergi meninggalkan desa kelahiranku. Aku ingin memburu kekuasaan itu. Aku ingin mendekap kekuasaan itu di dalam dadaku ini. Aku ingin mengepal isi dunia dengan kekuasaan di telapak tanganku. Kekuasaan yang kau maksudkan bukanlah kekuasaan seperti yang baru saja kau katakan, Rakuti. Apa bedanya? Setiap manusia mendambakan kekuasaan. Seorang kepala desa adalah penguasa di wilayahnya. Tapi seorang aku jauh lebih berkuasa. Seorang aku dapat berbuat apa saja di dalam daerahnya. Tapi seorang Wedana jauh lebih berkuasa. Seorang Wedana kalah kekuasaannya dibandingkan dengan seorang raja bawahan. Dan kumpulan dari penguasa-penguasa kecil itu akhirnya bermuara di telapak kaki seorang raja. Raja. Seorang rajalah akhirnya manusia yang paling berkuasa di muka bumi ini. Itulah sebabnya dia disanjung-sanjung seperti dewa. Dia didudukkan sederajat dengan para dewa yang memerintah isi langit. Jadi, kau datang ke tempat ini untuk memburu kekuasaan? Ya. Mengapa kau menempuh jalan kebodohan itu, Rakuti? Jalan kebodohan? Ya. Aku ingin menjadi orang yang paling berkuasa. Dan itu kau katakan jalan kebodohan. Apa ada jalan lain yang lebih bijak? Apakah ada jalan yang lebih pintar dari jalan yang telah kutempuh ini? Rakuti, tak ada perlunya kau mengejar kekuasaan. Lebih baik kau isi hidupmu dengan hal-hal yang bermanfaat. Omong kosong. Bagiku keberhasilan hidup seorang manusia ditentukan sampai sejauh mana dia mampu menumpuk kekuasaan. Kekuasaan adalah kebahagiaan. Kau keliru, Rakuti. Kau tersesat. Jika kau menjadi silau oleh kekuasaan, matamu akan menjadi buta. Dan jika matamu buta, kau akan tersesat semakin jauh. Nah, pada saat itulah kau tinggal menunggu kapan kau akan jatuh. Laki-laki tua itu terdiam sesaat lamanya. Tiba-tiba Rakuti merasakan dadanya menjadi bergetar. Dia mencoba mengamati wajah laki-laki tua di hadapannya itu. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Dia hanya dapat menemukan wajah seorang laki-laki tua, berjenggot, berpakaian petani, yang sedang duduk bersila dan menatapnya dengan ramah serta sopan. Laki-laki tua itu kembali menebarkan senyuman manis kepadanya. Coba dengar, Rakuti. Aku akan bicara soal kekuasaan kepadamu. Kalau kau dapat memahami apa yang kukatakan ini, ya, mudah-mudahan saja kau diselamatkan oleh Dewata Agung.
Salah besar kalau manusia mengejar-ngejar kekuasaan di muka bumi ini. Mahkota Mayangkara. Mahkota adalah lambang kekuasaan. Sedangkan Mayangkara adalah lambang kepalsuan, semu, dan tidak mengandung sifat-sifat yang hakiki atau kekal. Jadi mahkota Mayangkara artinya kekuasaan yang tidak mengandung sifat-sifat yang hakiki atau kekal. Kekuasaan palsu, kekuasaan semu, kekuasaan yang tidak berdiri berdampingan bersama kebenaran abadi. Mengapa manusia harus mengejar-ngejar kekuasaan seperti itu? Seorang raja boleh berkuasa hari ini, tapi apakah sudah dapat dipastikan raja itu mampu mempertahankan kekuasaannya hingga hari esok? Hidup berputar bagaikan cakra manggilingan. Yang dulu di atas, sekarang bisa di bawah. Yang sekarang di bawah, suatu saat bisa naik sampai ke tempat yang paling tinggi. Cakra manggilingan. Waktu terus berputar. Dunia ini juga berputar bersama porosnya. Tak ada yang kekal. Semuanya berubah setiap saat. Karena itu, tak ada yang perlu dipertahankan sampai mati-matian. Tak ada yang perlu dikejar sampai menghabiskan separuh dari usia kita. Memang, sepintas lalu kekuasaan itu terasa nikmat. Tapi kenikmatan itu hanya sebentar saja. Untuk apa kita mengabdi kepada sesuatu yang sifatnya sementara? Untuk apa kita mengejar bayangan-bayangan semu? Sudahlah Pak Tua, kau ini bicara apa? Kau pikir semua orang senang mendengarkan pembicaraan seperti itu? Sudahlah, aku mau tidur. Aku tidak butuh ceramahmu. Rakuti semakin bertambah kesal. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Rakuti membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Sebentar kemudian dia sudah terlelap. Dia terbangun dan hari masih malam. Rakuti terkejut. Laki-laki tua itu sudah tidak ada lagi berada di tempatnya. Loh, di mana laki-laki tua tukang ojek tadi? Kok tidak ada? Jangan-jangan dia sudah pergi. Waduh, jangan-jangan dia pencuri. Tidak, barang-barangku tidak ada yang hilang. Semuanya masih seperti semula. Itu dia. Itu laki-laki tua itu. Sedang apa dia di sana? Rakuti mencoba untuk bangkit. Kemudian dia merangkak ke arah laki-laki tua yang duduk dengan tenangnya di mulut goa. Dia duduk sambil mulutnya mengunyah jagung rebus. Dia sama sekali tidak memperhatikan kehadiran Rakuti. Rakuti mengambil tempat duduk di samping laki-laki tua itu. Udara malam yang dingin memukul dinding-dinding goa. Pak Tua, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak tidur? Orang tua susah tidur, Rakuti. Orang tua tidak bisa kau samakan dengan orang-orang yang masih muda. Kau makan apa itu? Kalau kau mau silakan. Masih ada beberapa potong jagung rebus. Ayo, makanlah Rakuti. Mengapa kau bangun? Aku terbangun
Ya, aku tiba-tiba saja terbangun. Orang memang tidak bisa menentukan kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Iya. Maaf Pak Tua. Kau ini sebenarnya siapa? Maaf Pak Tua. Kau ini sebenarnya siapa? Pak Tua. Kau dengar pertanyaanku? Kau ini sebenarnya siapa? Ya orang. Ya, aku tahu. Aku tahu kau bukan binatang. Kau orang. Maksudku, namamu siapa? Apa kau warga desa di dekat-dekat sini? Aku belum saatnya menyebutkan siapa namaku, Rakuti. Aku juga tidak mempunyai asal-usul. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku berasal dari suatu tempat yang jauh dari sini. Sangat jauh, tapi juga dekat sekali. Ngaco lagi. Omonganmu sudah mulai ngaco lagi. Omonganmu membuat kepalaku menjadi berdenyut-denyut. Tahu? Pak Tua, ngomong saja yang benar. Jangan dibolak-balik begitu. Sekarang ini aku butuh seorang teman untuk ngobrol. Marilah kita ngobrol secara baik-baik. Iya. Lalu apa yang ingin kau bicarakan, Rakuti? Bukankah kau sudah merasa tahu segala-galanya? Sudahlah Pak Tua, sudah. Jangan mengajakku bertengkar. Darahku mudah mendidih. Nah, marilah kita bicara yang enak-enak. Pak Tua. Ya. Apa yang kau lihat di sana? Apa yang kau lihat di sana, Pak Tua? Aku tidak melihat apa-apa. Aku ingin bertanya padamu, Pak Tua. Aku ingin tahu pendapatmu. Aku mempunyai sebuah cita-cita. Cita-citaku ialah menjadi Raja Majapahit. Orang-orang selalu mentertawakan cita-citaku itu. Hidup ini mengalir dengan tenang. Tenang sekali. Tak ada seorang pun yang mampu mengusik ketenangannya. Besar dan kecil tak ada bedanya. Demikian pula kaya dan miskin. Bencana dan keberuntungan sama saja. Setiap orang akan mendapat bagiannya sesuai dengan karma hidupnya masing-masing. Iman artinya sabar. Sing sopo salah kudu wani seleh. Salah artinya buta atau tidak mampu melihat. Seleh artinya pasrah. Barang siapa yang tidak mampu melihat harus memperoleh tuntunan dari orang lain. Karena itu sifatnya harus pasrah. Pasrah artinya mengalah dan bukan kalah. Sebab mengalah harus diletakkan di atas dasar kesadaran yang tinggi. Mengalah juga bisa diartikan mengerti. Sudahlah Rakuti. Orang hidup sesuai dengan bagiannya masing-masing. Semuanya sudah ditakar dengan baik. Yang takarannya hanya secangkir, maka dia akan memperoleh secangkir. Yang takarannya sekuci, sekalipun dia baru memiliki secangkir, pada saatnya nanti dia akan memperoleh sekuci. Semua ini sudah ada yang mengatur. Kalau semuanya sudah ada yang mengatur, kenapa orang menjadi gelisah?
ada perlunya orang berlari-larian ke sana kemari mengejar sesuatu yang sudah diatur. Tunggu dulu Pak Tua. Tunggu dulu. Kalau semua sudah diatur, lalu bagaimana peranan kita sebagai manusia? Apakah kita harus tinggal diam, menunggu, menadahkan tangan? Bagaimana ini? Rakuti, apa yang baru saja kau katakan merupakan pertentangan abadi dalam diri manusia. Dan setiap pertentangan adalah buah daripada pikiran. Ya, manusia selalu dihantui pikiran-pikirannya sendiri. Dan manusia menjadi tidak bahagia juga dari pikiran-pikirannya sendiri. Rakuti semakin bosan mendengar apa yang dituturkan laki-laki tua itu. Sambil bersungut-sungut dia kembali merangkak ke dalam goa. Rakuti membaringkan tubuhnya, dan sebentar kemudian dia sudah terlelap di alam mimpi. Rakuti seperti melihat alam kehidupannya terbuka lebar. Dia menatap langit yang berwarna terang. Mega-mega putih bersusun-susun bagaikan sebuah lukisan. Rakuti terkejut. Dia melihat langit terbuka bagaikan sebuah pintu. Dan dari balik pintu langit muncullah perwujudan laki-laki tua. Tapi kali ini perwujudan itu mengenakan pakaian seorang Brahmana. Pakaian yang serba putih, seputih warna jenggotnya yang indah. Laki-laki tua itu turun dari langit bagaikan meniti sebuah tangga. Dan dia kemudian berdiri di hadapannya, memandang dengan tajam, tapi disertai senyuman ramah. Rakuti diam tak berkutik. Rakuti, mengapa kau harus mengejar cita-cita dalam bayangan? Mengapa kau harus mengejar mahkota Mayangkara? Kau ini siapa? Wajahmu bersinar cerlang-cemerlang. Akulah Resi Mahalalita. Resi Mahalalita. Bukankah pertapa sakti itu yang sekarang sedang dicari-carinya? Resi Mahalalita. Rakuti, tak ada gunanya mengejar mahkota Mayangkara. Kekuasaan adalah sesuatu yang semu, palsu, tidak mengandung kebenaran. Sekalipun dia berada di telapak tangan seorang raja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.